Halo everyone, my viewers yang tentunya bukan warga negara kelas 2. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara soal Satria, ex marinir TNI Angkatan Laut yang turut serta berperang di dalam konflik Ukraina dan Rusia. Hal apa saja yang harus ditanggung oleh seseorang yang berperang untuk negara lain? Mari kita bahas dalam dialektika. Kita akan masuk ke dalam pembahasan makronya terlebih dahulu mengapa perang ini bisa terjadi. Tepat 3 tahun lalu, tahun 2022, Ukraina berencana masuk ke dalam organisasi NATO. Dan hal ini ditentang oleh Rusia. Sebetulnya, permasalahan ini tidak dapat dipahami secara sederhana rekan-rekan semua. Kita akan memahami permasalahan ini dari isi kepala pemimpin negara masing-masing. Di sisi Ukraina dulu kita bedah. Di sisi Ukraina ada Volodymyr Zelensky sebagai presiden Ukraina. Dia berpemikiran bahwa sebagai negara yang merdeka, dia tidak ingin diatur oleh siapapun, termasuk untuk menentukan kehendak-kehendak tertentu. Salah satunya adalah masuk ke dalam organisasi NATO. Ini alasan yang logis, dikarenakan sebuah negara yang merdeka tidak dapat diatur oleh negara lain karena itu adalah konsekuensi dari sebuah kemerdekaan. Maka dari itu, Zelensky berencana untuk bergabung ke NATO sebagai langkah politiknya yang merdeka. Sedangkan di sisi lain, Rusia, Moskow atau Vladimir Putin sebagai presiden menganggap bahwa dengan bergabungnya Ukraina ke NATO ini akan otomatis mengancam secara langsung Rusia dikarenakan kondisi geografis daripada Ukraina itu bersebelahan langsung dengan Rusia. Dengan bergabungnya Ukraina ke NATO, maka NATO berhak untuk mendirikan pangkalan militer di Ukraina. Ini sama saja menempatkan tank di depan pintu gerbang Rusia. Nah, hal ini dianggap sebagai sebuah ancaman oleh Vladimir Putin kepada Rusia. Karena permasalahan ini tidak ada jalan keluar dari kedua belah pihak, dan Vladimir Putin berpemikiran bahwa semakin dibiarkan, Ukraina akan semakin dekat dengan NATO. Maka di tahun 2022, Putin mengambil keputusan untuk menginvasi Ukraina. Awalnya, perang ini diprediksi sebagai perang pendek dan cepat, dikarenakan kekuatan militer daripada Rusia itu kan sangat tinggi dibanding negara Ukraina. Namun, perang ini tidak diprediksi karena ada bantuan dari anggota organisasi NATO yang memberikan bantuan kepada Ukraina. Dari mulai bantuan persenjataan ringan, berat, pelatihan militer, sampai dengan logistik lain. Maka dari itu, perang ini masih berlarut-larut dan sampai dengan hari ini masih berlangsung. Kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu timeline perang berdasarkan persenjataan atau strategi yang diambil. Perang ini terbagi menjadi 3 timeline perang berdasarkan persenjataan atau strategi yang diambil. Timeline yang pertama adalah pada awalnya mempergunakan senjata-senjata model lama. Senjata-senjata model bekas Perang Dunia Kedua itu digunakan di awal perang, hingga akhirnya berlangsung dan senjata tersebut habis dipergunakan di timeline pertama. Kita masuk ke timeline kedua. Dengan makin melebarnya dan makin panjangnya perang, otomatis kedua belah pihak kekurangan prajurit. Maka di pertengahan perang, di timeline kedua ini, pihak Rusia dan Ukraina itu menyebarkan selebaran di sosial media bahwa mereka membuka open recruitment untuk seseorang yang ingin menjadi tentara bayaran di perang mereka. Dan setiap bulannya, Rusia itu mengontrak 8.000 sampai 9.000 tentara bayaran. Dan bayarannya nggak main-main, rekan-rekan semua. Yaitu sekitar 200.000 rubel atau ketika dikonversi ke US dollar itu sekitar 2.150 US dollar. Ketika dirupiahkan, sekitar 35 juta rupiah per bulannya. Siapa yang nggak tergiur dapat bayaran segitu? Di timeline ketiga, ini yang sedang berjalan hari ini perangnya, dipergunakanlah strategi yang mudah, canggih, murah atau efisien, tetapi berdampak luas. Maka dipergunakanlah teknologi yang dinamakan drone. Ini yang sedang berjalan hari ini. Kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu implikasi menjadi tentara bayaran. Atas dasar motivasi bayaran yang tinggi, banyak orang yang tertarik untuk menjadi tentara bayaran, entah di pihak Rusia atau di pihak Ukraina. Salah satunya adalah Satria Arta, ex marinir TNI Angkatan Laut, yang terakhir dipecat di tahun 2022 dan berpangkat terakhir Sersan 2. Sebetulnya, apa implikasi menjadi tentara bayaran? Nah, ini akan berbeda-beda kebijakannya setiap negara. Sebagai salah satu contohnya adalah Korea Utara, yang justru mendukung kebijakan adanya tentara bayaran. Mereka menyuplai banyak warga negaranya untuk berperang di pihak Rusia, dan mereka mendapatkan bayaran atas dasar kontribusi tersebut. Nah, berbeda hal dengan Indonesia. Bagaimana Indonesia menganggap seseorang yang menjadi tentara bayaran? Merujuk pada pasal 23 huruf D dan E,
Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, maka seseorang yang masuk kegiatan militer negara lain tanpa izin dari presiden, ia akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis. Hal ini dipertebal oleh PP 2 tahun 2007 pasal 31 huruf C dan D. Lantas, setelah Satria Arta kehilangan kewarganegaraannya, apa dampak yang dirasakan secara langsung terhadap kehidupan nyatanya? Maka ia dinyatakan sebagai seseorang yang stateless atau tanpa kewarganegaraan atau tidak punya negara induknya, tidak punya negara untuk kembali. Seseorang yang dinyatakan stateless, maka ketika ia mencoba untuk masuk ke negara lain, maka ia akan ditolak dikarenakan dia tidak memiliki negara induk. Meskipun ada konvensi di tahun 1954 yang melarang sebuah negara untuk mencabut kewarganegaraan seseorang apabila seseorang tersebut berdampak menjadi seseorang yang stateless. Namun, Indonesia belum menandatangani konvensi ini. Jadi, Indonesia automatically akan mencabut kewarganegaraannya dan menerapkan undang-undangnya, tidak menerapkan konvensi 1954 tadi. Apa sih bahayanya seseorang menjadi stateless? Ada beberapa bahayanya. Yang pertama, dia akan kehilangan hak-hak dasar seperti hak pendidikan, hak penghidupan yang layak, sampai dengan hak terhadap perlindungan dari negara induk. Kemudian, dia akan kehilangan hak terhadap akses pengadilan. Dan yang paling parah adalah dia akan kehilangan hak terkait dengan kepemilikan properti. Nah, ini sama aja seperti orang-orang Rohingya yang akhir-akhir ini mengungsi ke Indonesia. Dia menjadi stateless, dia kehilangan itu semua. Itulah dampak nyata yang akan diterima oleh Satria Arta ketika dia menjadi seorang stateless. Namun, gue punya satu solusi untuk Bang Satria Arta. Daripada dia stateless, lebih baik dia join, ambil paspor Rusia. Dikarenakan dia kan sudah berperang di negara Rusia tuh. Otomatis dia akan lebih terbuka untuk diterima menjadi warga negara Rusia. Dengan dia mengambil paspor Rusia atau menjadi warga negara Rusia, maka ancaman yang tadi tuh, yang kehilangan dampak terhadap stateless, itu akan hilang. Dan itu akan memulihkan hak-haknya, tapi bukan di Indonesia, tetapi di Rusia. Mungkin setelah perang usai, Bang Satria Arta akan menjadi warga negara Rusia karena mengambil paspor Rusia. Nah, ketika berpemikiran untuk bagaimana jika ia ingin menjadi WNI kembali, maka ia bisa datang ke Indonesia, menggunakan paspor Rusia, tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, dan kemudian ajukan kembali paspor WNI atau mengajukan kembali kewarganegaraan Indonesia. Namun, ini chance-nya kecil karena riwayat daripada Bang Satria Arta yang sudah membela negara lain. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang atas keputusan yang diambil. Apalagi orang ini mengambil keputusan untuk mencari penghidupan yang layak yang ia tidak temukan di Indonesia. Tetapi, setiap keputusan akan sepaket dengan konsekuensinya. Lebih baik kita doakan Bang Satria Arta dapat selamat di perang ini dan dapat pulang secara baik-baik saja. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you!